Itu tanda tak pantas jadi ibu, kata mertuaku dingin saat aku keguguran. Suamiku hanya diam menunduk. 2 tahun kemudian, mertuaku keguguran dan meminta simpati. Aku mengulang kalimatnya, lalu mengirim foto keluarga baruku yang bahagia. Penyesalan menghancurkan mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Darah itu masih terasa membekas di ingatan Sari. Rasa sakit yang menghunjam perut bagian bawahnya bukan hanya sekadar kram biasa. Itu adalah rasa sakit yang merenggut separuh nyawanya. Di ruang rawat inap rumah sakit yang berbau obat-obatan menyengat, Sari terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering dan pecah-pecah. Infus menancap di punggung tangannya yang dingin. Dia baru saja melewati proses kuretase. Dokter mengatakan janinnya tidak berkembang dan harus dikeluarkan demi keselamatan ibunya. Sari kehilangan calon anak pertamanya di usia kandungan 3 bulan. Sari menatap langit-langit kamar yang putih polos. Air matanya mengalir dalam diam. Dia merasa kosong. Rahimnya kosong. Hatinya kosong. Dia menunggu suaminya, Bimo, yang sedang mengurus administrasi di lantai bawah. Sari berharap Bimo akan datang memeluknya, memberinya kekuatan, dan mengatakan bahwa mereka bisa mencobanya lagi nanti. Sari butuh sandaran. Dia butuh suaminya menjadi tiang yang kokoh saat dunianya runtuh. Pintu kamar terbuka. Sari menoleh cepat dengan sisa tenaga yang ada. Bimo masuk dengan wajah lelah. Namun bukan wajah kesedihan yang mendalam seperti yang dirasakan Sari. Lelaki itu lebih terlihat kesal karena harinya terganggu. Dia menarik kursi besi di samping ranjang dengan kasar, menimbulkan suara decitan yang ngilu di lantai keramik. Bimo duduk sambil menghela napas panjang. Matanya sibuk menatap layar ponsel. "Kamu sudah baikan?" tanya Bimo tanpa menatap istrinya. Suaranya datar. Tidak ada getaran emosi di sana. Sari menelan ludah. Tenggorokannya sakit menahan tangis. Dia mengangguk pelan, meski sekujur tubuhnya terasa remuk redam. Sari ingin berteriak bahwa dia tidak baik-baik saja. Dia baru saja kehilangan anak mereka. Tapi melihat sikap Bimo, kalimat itu tertahan di ujung lidah. "Dokter bilang kamu boleh pulang besok pagi kalau pendarahannya berhenti," kata Bimo lagi, masih menatap ponsel. "Biayanya lumayan mahal. Tabungan kita terkuras banyak untuk ini." Bimo mengeluh soal uang di saat istrinya sedang berduka. Sari memalingkan wajah ke arah jendela. Hujan mulai turun di luar, seolah mengerti kesedihan yang dia rasakan. Hatinya nyeri mendengar Bimo lebih peduli pada saldo rekening daripada kondisi mental istrinya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki lain terdengar mendekat. Pintu kamar kembali terbuka lebar. Sosok wanita parubaya dengan pakaian rapi dan tas bermerek masuk ke dalam ruangan. Itu ibu mertua Sari. Wajahnya kaku, matanya tajam menyapu seisi ruangan sebelum mendarat pada sosok Sari yang terbaring tak berdaya. Sari mencoba tersenyum sopan, berharap mendapat sedikit empati dari sesama wanita yang pernah menjadi ibu. "Ibu," sapa Sari lirih. Dia mencoba bangun sedikit, menyandarkan punggungnya pada bantal yang ditinggikan. Ibu mertua berjalan mendekat, tapi tidak menyentuh Sari sama sekali. Dia berdiri di ujung ranjang, melipat tangan di dada dengan angkuh. Tatapannya menelanjangi kekurangan Sari. "Jadi sudah keluar?" tanya ibu mertua tanpa basa-basi. Sari mengangguk lemah. "Iya, Bu. Dokter bilang janinnya lemah." Sari mencoba menjelaskan, berharap mertuanya mengerti bahwa ini adalah musibah medis, bukan keinginannya. Namun, respon yang didapat justru di luar dugaan. Ibu mertua mendengus keras, suara yang penuh dengan penghinaan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menatap Bimo sekilas, lalu kembali menatap Sari dengan tatapan merendahkan. "Sudah ibu duga dari awal. Kamu itu terlalu ringkih. Badanmu itu tidak dirancang untuk menjadi ibu yang kuat." Ibu mertua mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang tenang namun menusuk. Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang.
Dia tidak menyangka akan mendengar kalimat sekejam itu di saat dia sedang berduka. Bu, ini musibah. Tidak ada yang mau ini terjadi, bela Sari dengan suara bergetar. Dia melirik Bimo, berharap suaminya akan menyela dan membela dirinya. Tapi Bimo tetap diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tidak mendengar percakapan itu. Ibu mertua maju selangkah, mendekatkan wajahnya ke arah Sari. Jangan beralasan. Orang dulu hamil sambil mencangkul di sawah pun anaknya lahir sehat. Kamu yang kerjanya cuma di rumah, makan enak, tidur cukup, malah tidak bisa menjaga kandungan. Itu tanda kamu tak pantas jadi ibu. Kalimat itu meluncur mulus dari mulut ibu mertua. Setiap kata menghantam dada Sari seperti palu godam. Itu tanda kamu tak pantas jadi ibu. Kalimat itu berdengung di telinga Sari. Dunia seakan berhenti berputar. Sari merasa napasnya sesak. Dia menatap ibu mertua dengan mata terbelalak, mencari setitik penyesalan di wajah tua itu, tapi tidak ada. Hanya ada kepuasan karena berhasil menyudutkan menantunya. Sari beralih menatap Bimo. Kali ini dia tidak bisa menahan diri. Mas, panggil Sari. Kamu dengar apa yang ibu bilang? Sari menuntut pembelaan. Dia butuh Bimo untuk mengatakan pada ibunya bahwa itu keterlaluan. Dia butuh Bimo untuk menjadi suami, bukan anak mamanya. Bimo mengangkat wajahnya perlahan. Dia melihat Sari yang berurai air mata, lalu melihat ibunya yang berdiri tegak penuh dominasi. Bimo menghela napas, terlihat jengah dengan drama ini. Sudahlah, Sari. Ibu cuma kecewa. Jangan dimasukkan hati. Kamu istirahat saja, jawab Bimo enteng. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada hinaan ibu mertua. Bimo memvalidasi ucapan ibunya dengan diam dan pemakluman. Bimo memilih aman daripada membela harga diri istrinya. Sari merasakan sesuatu yang patah di dalam dirinya. Bukan hanya rahimnya yang terluka, tapi juga kepercayaannya pada pernikahan ini. Dia menyadari posisinya di keluarga ini. Dia hanyalah orang asing yang bertugas memberikan keturunan. Ketika dia gagal, dia dianggap barang rusak yang tidak berguna. Tidak ada cinta, tidak ada rasa hormat. Ibu mertua tersenyum sinis melihat kemenangan putranya yang tidak membantah. Dengar itu. Suamimu saja paham. Kamu harusnya introspeksi diri. Jangan ceng. Habiskan uang suami cuma buat keguguran. Dasar menyusahkan. Ibu mertua membalikan badan dan berjalan menuju sofa, duduk dengan santai seolah baru saja membicarakan cuaca, bukan menghancurkan mental menantunya. Sari menutup matanya rapat-rapat. Air mata membasahi bantal. Dia tidak menjawab lagi. Percuma berdebat dengan orang yang tidak punya hati. Percuma meminta perlindungan pada suami yang pengecut. Malam itu, di ruangan dingin rumah sakit, Sari belajar satu hal penting. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Rasa sakit fisik pasca operasi tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya. Dia membiarkan air matanya mengering sendiri. Dalam diam, sebuah tekad mulai tumbuh di hati Sari. Tekad yang lahir dari rasa sakit dan penghinaan. Dia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Malam semakin larut. Bimo tertidur pulas di sofa penunggu, mendengkur halus. Ibu mertua sudah pulang dijemput sopir pribadinya setelah puas mencaci maki. Sari terjaga sepanjang malam. Dia menatap perutnya yang kini rata. Dia mengelus bekas tempat anaknya pernah ada. Maafkan ibu. Nak, kamu beruntung tidak lahir di keluarga ini, bisik Sari dalam hati. Dia berjanji pada dirinya sendiri dan pada janin yang telah tiada. Ini adalah kali terakhir dia menangis untuk mereka. Besok, dia harus kuat. Besok, dia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Pagi hari menyambut dengan mendung yang menggantung. Sari sudah bersiap pulang. Dia mengganti baju rumah sakit dengan pakaian yang dia bawa dari rumah. Gerakannya lambat, menahan nyeri di perutnya yang masih terasa kram. Bimo mengurus administrasi kepulangan dengan wajah masam, terus menggerutu tentang total tagihan yang harus dibayar. Sari tidak peduli. Dia berjalan keluar dari lobi rumah sakit dengan langkah tertatih, tanpa dituntun oleh suaminya.
Perjalanan pulang di dalam mobil terasa mencekam. Bimo menyetel musik dengan volume keras, berusaha menutupi keheningan di antara mereka. Sari menatap jalanan yang basah lewat kaca jendela. Tidak ada percakapan. Tidak ada pertanyaan apakah Sari nyaman duduk atau apakah dia butuh bantal untuk menyangga punggungnya. Bimo menyetir dengan kasar, membuat perut Sari terguncang beberapa kali. Sari menggigit bibir menahan sakit, enggan mengeluh pada pria di sebelahnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa asing. Rumah yang dulu dia ruat dengan penuh cinta kini terasa dingin dan suram. Sari masuk ke kamar tidur. Matanya tertuju pada sudut ruangan di mana dia sudah menumpuk beberapa perlengkapan bayi yang sempat dia cicil. Ada selimut kecil berwarna kuning, ada topi rajut, dan beberapa pasang kaos kaki mungil. Hati Sari mencelos. Benda-benda itu kini tak bertuan. Bimo masuk ke kamar, melempar tas pakaian kotor ke lantai. Aku mau ke kantor sebentar. Ada urusan mendesak. Kamu di rumah saja. Jangan keluyuran, kata Bimo tanpa menatap Sari. Dia mengganti baju dengan terburu-buru. Mas, panggil Sari pelan. Kita harus menguburkan janinnya. Pihak rumah sakit sudah menyerahkannya tadi. Kotak kecil berisi jasad janin itu ada di atas meja nakas. Sari menatap kotak itu dengan nanar. Bimo berhenti sejenak, mengancingkan ke mejanya. Kamu urus saja sendiri. Atau suruh Pak RT bantu carikan tukang gali kubur. Aku sibuk. Lagian itu belum berbentuk bayi utuh. Tidak perlu upacara macam-macam. Jawaban Bimo begitu pragmatis dan dingin. Dia tidak menganggap itu sebagai anaknya. Hanya sebagai gumpalan daging yang gagal. Tapi Mas, ini anak kita. Suara Sari meninggi sedikit. Dia butuh Bimo hadir. Dia butuh mereka melakukannya berdua sebagai bentuk perpisahan terakhir. Sudah aku bilang aku sibuk. Sari, jangan manja. Kamu bisa telepon penggali kubur di pemakaman umum dekat sini. Uangnya nanti aku transfer. Bimo mengambil kunci mobil dan bergegas keluar kamar. Suara pintu depan dibanting keras terdengar beberapa detik kemudian. Mesin mobil menderu menjauh. Bimo pergi, meninggalkan istrinya mengurus pemakaman anak mereka sendirian. Sari terduduk di tepi ranjang. Kakinya lemas. Dia mengambil kotak kecil di nakas itu dan memeluknya erat. Tangisnya pecah lagi. Bukan karena sedih kehilangan anak saja, tapi karena sadar dia menikahi monster. Dia tidak bisa membayangkan menghabiskan sisa hidupnya dengan pria yang bahkan tidak mau meluangkan waktu 1 jam untuk menguburkan darah dagingnya sendiri. Sari menghapus air matanya kasar. Dia bangkit. Dia tidak boleh lemah. Dia menelepon petugas pemakaman umum. Dia memesan lubang kecil untuk pemakaman segera. Setelah itu, dia mandi air hangat sebentar untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya, lalu mengenakan pakaian hitam sederhana. Dia memesan taksi online. Di pemakaman, hujan gerimis turun membasahi bumi. Sari berdiri sendirian di samping lubang kecil yang baru digali. Tukang gali kubur menatapnya dengan iba. Mana suaminya? Bu, tanya bapak tua itu sopan. Sari hanya menggeleng pelan. Tenggorokannya tercekat. Dia tidak sanggup menjawab. Dia meletakkan kotak itu perlahan ke dalam tanah. Dia menaburkan bunga yang sempat dibelinya di depan gerbang makam. Selamat jalan, sayang. Doakan ibu kuat. Bisik Sari. Dia menyaksikan tanah merah menutup liang lahat itu perlahan. Setiap cangkulan tanah yang jatuh terdengar seperti dentum perpisahan di telinganya. Setelah gundukan kecil itu terbentuk, Sari menancapkan nisan kayu sederhana yang hanya bertuliskan nama Bin Bimo. Nama ayahnya tetap tersemat, meski ayahnya tidak sudi hadir. Sari pulang ke rumah dengan perasaan hampa namun ringan. Beban kesedihan itu sudah dia tanam bersama jasad anaknya. Kini yang tersisa adalah logika yang jernih. Dia masuk ke dalam rumah yang sepi. Dia tidak menuju dapur untuk memasak makan malam seperti biasanya. Dia menuju lemari pakaian. Sari mengeluarkan koper besar dari gudang. Dia membuka lemari dan mulai mengeluarkan semua pakaiannya. Baju kerja, baju rumah, gaun pesta. Semuanya dia masukkan ke dalam koper dengan rapi tapi cepat. Dia tidak membawa barang-barang yang dibelikan oleh Bimo atau ibu mertua.
Dia hanya membawa barang yang dia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah, atau dari hasil kerja sampingannya yang selama ini dia sembunyikan. Sari mengemas laptop, dokumen penting seperti ijazah, akta lahir, dan buku tabungan pribadinya. Dia memastikan tidak ada satupun barang penting miliknya yang tertinggal. Dia tidak ingin punya alasan untuk kembali ke rumah neraka ini. Setelah 2 koper besar penuh, Sari menutupnya dan meletakkannya di ruang tamu. Dia duduk di meja makan, mengambil secari kertas dan pulpen. Dia menulis surat singkat. Tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu drama. Cukup fakta dan keputusan. Untuk Bimo. Aku sudah menguburkan anak kita sendirian hari ini. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu dan ibumu sebenarnya di saat aku paling rapuh. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang membiarkan ibunya menghina istrinya, dan yang lebih mementingkan pekerjaan daripada pemakaman anaknya. Aku pergi. Surat gugatan cerai akan diurus oleh pengacaraku minggu depan. Jangan cari aku. Anggap saja aku sudah mati seperti anak yang tidak kamu pedulikan itu. Sari. Sari meletakkan surat itu di tengah meja makan, menindihnya dengan cincin kawinnya. Cincin emas itu berkilau tertimpa lampu ruang tengah, simbol janji suci yang ternyata palsu. Sari memandang sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Sofa tempat mereka dulu menonton TV, dapur tempat dia melayani kebutuhan Bimo setiap pagi. Semua kenangan itu kini terasa hambar. Tidak ada rasa rindu yang tersisa. Hanya keinginan kuat untuk bebas. Suara klakson taksi online terdengar di depan pagar. Sari menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Dia menyeret 2 koper besarnya keluar pintu. Dia tidak menoleh ke belakang saat mengunci pintu utama. Dia menyelipkan kunci rumah di bawah pot bunga, tempat biasa Bimo mengambilnya jika lupa bawa kunci. Sari masuk ke dalam taksi. "Pak, ke stasiun kereta ya?" kata Sari mantap. Sopir taksi mengangguk dan melajukan kendaraan. Saat mobil bergerak menjauh dari komplek perumahan itu, Sari mengeluarkan ponselnya. Dia membuka aplikasi pesan, memblokir nomor Bimo, nomor ibu mertua, dan semua nomor keluarga Bimo. Dia juga keluar dari grup WhatsApp keluarga besar suami. Sari menatap layar ponselnya yang kini bersih dari notifikasi toksik mereka. Dia merasa lega. Awan mendung di langit mulai tersingkap sedikit, menampakkan cahaya matahari sore yang hangat. Sari tersenyum tipis. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Dia akan pergi ke kota lain, memulai karir lagi, dan melupakan bahwa dia pernah menikah dengan keluarga yang tidak punya hati. Dia akan membuktikan ucapan mertuanya salah. Dia pantas bahagia, dan dia pantas menjadi ibu yang hebat suatu hari nanti, dengan laki-laki yang tepat. Kereta membawanya pergi menjauh, meninggalkan kota penuh luka itu. Sari menyandarkan kepala di jendela, membiarkan roda kereta yang berirama membawanya menuju masa depan yang belum pasti, namun jelas lebih baik daripada neraka yang baru saja dia tinggalkan. Dia menutup mata, tertidur lelap untuk pertama kalinya tanpa rasa cemas akan kritik dan hinaan. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya sendiri tersenyum lebar, berdiri tegak dan penuh percaya diri. Itu adalah visi masa depannya, dan Sari berjanji akan mewujudkannya. Kereta berhenti di stasiun kota besar yang bising dan penuh sesak. Sari melangkah turun dengan 2 koper besarnya, menyatu dengan ribuan manusia yang berlalu lalang mengejar ambisi masing-masing. Udara di sini berbeda. Lebih panas, lebih berdebu, namun entah kenapa terasa lebih bebas. Tidak ada lagi tatapan menghakimi dari tetangga yang tahu urusan rumah tangganya. Tidak ada lagi bayang-bayang Bimo dan ibunya yang menghantui setiap sudut ruangan. Sari menarik napas panjang, menghirup aroma asap kendaraan bercampur uap makanan dari pedagang asongan. Ini adalah aroma awal yang baru. Sari menyewa sebuah kamar kos sederhana di gang sempit. Ukurannya hanya 3x4 meter. Jauh berbeda dengan rumah yang dulu dia tinggali bersama Bimo. Dindingnya bercat putih kusam dengan kasur busa tipis di lantai. Namun, bagi Sari, tempat ini adalah istana. Di sini dia bisa tidur tanpa takut dibangunkan oleh bentakan atau sindiran. Malam pertama di kota baru itu, Sari tidak menangis. Dia justru sibuk menyusun rencana. Dia membuka laptopnya,
memeriksa tabungan yang tersisa. Uang itu cukup untuk hidup hemat selama 3 bulan. Dalam waktu itu, dia harus sudah memiliki penghasilan. Sari memutuskan untuk tidak kembali bekerja kantoran. Dia ingin membangun sesuatu milik sendiri, sesuatu yang tidak bisa diremehkan orang lain. Dia teringat pujian teman-temannya dulu setiap kali dia membawa bekal masakan sendiri. Sari pandai memasak. Dia memutuskan untuk memulai usaha catering rantangan sehat untuk karyawan kantor. Dengan modal nekat dan sisa tabungan, dia membeli peralatan masak sederhana dan mulai menyebar brosur ke gedung-gedung perkantoran di sekitar kosnya. Hari-hari awal sangat berat. Sari bangun jam 3 pagi untuk belanja ke pasar, memasak hingga matahari terbit, lalu mengantar sendiri rantang-rantang makanan itu dengan berjalan kaki atau naik ojek online. Tangannya mulai kasar. Kulitnya menggelap karena sering terpapar matahari. Kakinya sering lecet karena berjalan jauh. Namun, rasa lelah fisik itu menjadi obat bagi luka batinnya. Setiap keringat yang menetes adalah bukti bahwa dia berdaya. Dia bukan wanita manja yang dituduhkan mantan mertuanya. Dia wanita tangguh yang berdiri di atas kakinya sendiri. Bulan ketiga, pesanan mulai membludak. Masakan Sari yang rumahan namun higienis dan lezat menjadi primadona. Dia mulai kewalahan. Saat itulah dia bertemu Arya. Arya adalah pemilik salah satu ruko di dekat pasar tempat Sari sering berbelanja. Arya sering melihat Sari mengangkat belanjaan berat sendirian dan beberapa kali menawarkan bantuan. Awalnya Sari menolak dengan dingin. Trauma masa lalu membuatnya menutup diri dari laki-laki. Dia menganggap semua laki-laki sama saja, egois dan tidak peka seperti Bimo. Namun, Arya berbeda. Pria itu sabar dan sopan. Dia tidak memaksa. Suatu hari, saat hujan deras dan Sari kesulitan membawa belanjaan karena motor ojeknya mogok, Arya datang dengan mobil bak terbukanya. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangkut barang belanjaan Sari dan mengantarnya sampai ke kos. Arya bahkan membantu menurunkan karung beras tanpa meminta bayaran. Ketulusan itu perlahan meruntuhkan tembok es di hati Sari. Singkat cerita, Arya ternyata menjadi investor pertama bagi bisnis Sari. Dia melihat potensi besar dalam masakan Sari dan menawarkan kerjasama untuk membuka rumah makan kecil. Sari ragu awalnya, takut ditipu. Tapi Arya menunjukkan kontra hitam di atas putih yang sangat adil. Mereka bekerja sama. Bisnis itu berkembang pesat. Sari yang cerdas mengatur manajemen, sementara Arya membantu pemasaran dan operasional. Dalam setahun, Sari sudah bisa pindah dari kos sempit ke sebuah rumah kontrakan yang layak. Dia juga sudah membeli mobil operasional sendiri. Hubungan profesional itu perlahan berubah menjadi personal. Arya menyatakan perasaannya di sebuah sore yang tenang setelah tutup toko. Sari menangis saat itu. Dia jujur tentang masa lalunya. Dia menceritakan tentang perceraiannya, tentang kegugurannya, dan tentang kata-kata mantan mertuanya yang menyebutnya tak pantas jadi ibu. Sari takut dia akan mengecewakan Arya jika dia benar-benar mandul atau bermasalah. Arya mendengarkan semuanya dengan tenang. Dia tidak memotong, tidak menghakimi. Setelah Sari selesai bicara, Arya menggenggam tangannya erat. Saya tidak mencari pabrik anak, Sari. Saya mencari teman hidup. Kalau Tuhan kasih kita anak, itu rezeki. Kalau tidak, kita bisa menua bersama sambil jalan-jalan keliling dunia. Kamu wanita hebat, dan masa lalumu tidak mendefinisikan masa depanmu, kata Arya sungguh-sungguh. Kalimat itu menyembuhkan sisa-sisa luka di hati Sari. Mereka menikah 6 bulan kemudian dengan pesta sederhana namun hikmat. Keluarga Arya menyambut Sari dengan tangan terbuka. Ibu Arya, mertua barunya, adalah wanita yang sangat lembut. Dia sering memeluk Sari dan memuji masakan Sari. Tidak ada tuntutan, tidak ada sindiran. Sari merasa seperti menemukan rumah yang sesungguhnya. Rezeki pernikahan itu nyata. 3 bulan setelah menikah, Sari terlambat datang bulan. Dia melakukan tes kehamilan dengan tangan gemetar. 2 garis merah muncul. Sari menangis histeris di kamar mandi, campuran antara bahagia dan takut luar biasa. Dia takut kejadian dulu terulang lagi. Arya menemukannya menangis dan langsung memeluknya.
Saat tahu Sari hamil, Arya tidak bersikap santai seperti Bimo dulu. Arya langsung protektif. Arya melarang Sari bekerja berat. Dia mengambil alih semua urusan dapur restoran. Dia menyewa asisten rumah tangga untuk mengurus rumah agar Sari bisa istirahat total. Setiap kali Sari merasa nyeri sedikit saja, Arya langsung panik dan membawanya ke dokter terbaik. Arya selalu menemani setiap jadwal kontrol, mencatat setiap nasihat dokter, dan memastikan nutrisi Sari terpenuhi. "Bu, tolong jaga Sari ya kalau saya sedang meeting," pesan Arya pada ibunya. Dan mertua baru Sari dengan senang hati datang membawa buah-buahan dan menemani Sari mengobrol. Perlakuan ini membuat Sari sadar betapa buruknya perlakuan keluarga mantan suaminya dulu. Dia kini diperlakukan layaknya ratu yang sedang membawa pewaris tahta, bukan sebagai beban. 9 bulan berlalu dengan penuh kewaspadaan dan doa. Saat hari persalinan tiba, Arya ada di samping Sari di ruang bersalin. Dia menggenggam tangan Sari, membisikkan kata-kata penyemangat, dan ikut mengejan bersamanya. Tidak ada keluhan soal biaya, tidak ada wajah masam. Hanya ada cinta dan kekhawatiran tulus. Tangisan bayi pecah memecah ketegangan. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan lahir ke dunia. Dokter meletakkan bayi itu di dada Sari. Sari menangis haru. Dia mencium kening anaknya yang masih merah. Dia membuktikan bahwa mantan mertuanya salah. Dia pantas menjadi ibu. Dia bisa melahirkan anak yang sehat. Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukannya dengan laki-laki yang tepat. Mereka memberi nama bayi itu, Fajar, simbol awal kebahagiaan baru setelah gelapnya malam. Sari memeluk Fajar dan Arya bersamaan. Hidupnya kini sempurna. Dendam masa lalu perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur yang melimpah. 2 tahun telah berlalu sejak kelahiran Fajar. Kehidupan Sari berubah drastis bagaikan bumi dan langit dibandingkan masa lalunya. Bisnis kuliner yang dia rintis bersama Arya kini telah memiliki 3 cabang di kota itu. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit yang asri. Garasi mereka terisi oleh 2 mobil keluaran terbaru, 1 milik Arya dan 1 milik Sari. Namun, kemewahan itu hanyalah pelengkap. Harta yang paling berharga bagi Sari adalah suasana rumah yang hangat. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca besar di ruang keluarga. Fajar, yang kini berusia 2 tahun, sedang berlarian mengejar bola di atas karpet bulu yang tebal. Tawa renyahnya memenuhi seisi rumah. Sari duduk di sofa sambil memperhatikan putranya dengan tatapan penuh kasih. Di dapur, mertua barunya, Ibu Arya, sedang sibuk membuat kue bolu. Hubungan mereka sangat dekat, layaknya ibu dan anak kandung. Seringkali Ibu Arya menginap di rumah mereka hanya untuk bermain dengan cucu kesayangannya. "Sari, ini bolunya sudah matang. Cobain deh, resep baru ibu," seru Ibu Arya dari dapur. Sari tersenyum dan berjalan menghampiri. Dia memotong sepotong kecil dan mencicipinya. "Enak sekali, Bu. Lembut banget," puji Sari tulus. Ibu Arya tersenyum lebar. Matanya menyipit bahagia. "Syukurlah kalau kamu suka. Nanti ibu bungkuskan buat bekal Arya ke kantor juga ya." Pemandangan ini sangat kontras dengan ingatan Sari tentang mantan mertuanya. Dulu, dapur adalah medan perang. Setiap masakan Sari selalu dikritik kurang asin, kurang manis, atau terlalu berminyak. Tidak pernah ada pujian. Apalagi momen memasak bersama yang penuh tawa seperti ini. Sari merasa sangat bersyukur. Tuhan telah mengganti air matanya dengan tawa yang berlimpah. Arya turun dari tangga. Sudah rapi dengan setelan jas kerjanya. Dia mencium pipi Sari, lalu menggendong Fajar dan melemparkannya ke udara, membuat bocah itu terkikik geli. "Jangan capek-capek ya sayang hari ini. Kalau restoran ramai, biar manajer yang handle," pesan Arya pada istrinya sebelum berangkat. Sari mengangguk dan mencium tangan suaminya. "Hati-hati di jalan, Mas." Setelah Arya berangkat dan Fajar tidur siang, suasana rumah menjadi hening. Sari sedang bersantai membaca majalah bisnis di ruang tengah ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sari melirik layar ponselnya. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di sana. Kening Sari berkerut.
Jarang ada orang yang tahu nomor pribadinya ini, kecuali rekan bisnis penting atau keluarga dekat. Firasatnya mendadak tidak enak. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Sari membiarkan dering itu berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo, selamat siang," sapa Sari dengan nada profesional. Mengira itu adalah klien catering. Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar suara napas yang berat dan terputus-putus. "Halo?" tanya Sari lagi. Hendak menutup telepon jika tidak ada jawaban. "Sari," terdengar suara lirih yang serak. Suara itu, Sari langsung mengenalnya meski sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya. Itu suara mantan ibu mertuanya. Tubuh Sari menegang. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Ingatan tentang penghinaan di rumah sakit itu kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Kenapa wanita ini meneleponnya? Dari mana dia dapat nomor ini? "Sari, ini ibu." "Nak," lanjut suara itu. Kali ini disertai isak tangis yang tertahan. Nada suaranya sangat berbeda dengan wanita angkuh yang dulu memaki-makinya. Suara ini terdengar lemah, putus asa, dan menyedihkan. Sari tidak menjawab. Dia hanya diam, membiarkan keheningan menjadi benteng pertahanannya. Dia menekan tombol perekam panggilan di ponselnya, berjaga-jaga. "Kamu masih di sana kan, Ri? Ibu butuh teman bicara." Ibu tidak tahu harus telepon siapa lagi. Ratap mantan mertuanya. Sari tetap membisu, namun telinganya mendengarkan dengan seksama. "Ibu. Ibu baru saja kehilangan Ri," ucap wanita tua itu di sela tangisnya. Sari mengernyitkan dahi. "Kehilangan apa? Uang? Emas? Jabatan? Ibu hamil, Ri. Di usia setua ini, Tuhan kasih ibu kepercayaan lagi. Ibu pikir ini mukjizat. Ibu pikir ini kesempatan kedua buat ibu punya anak lagi setelah Bimo yang semakin tidak peduli sama ibu." Suara itu terdengar semakin pilu. Sari terkejut bukan main. Mantan mertuanya hamil di usia jelang menopause? Itu memang sangat berisiko. Tapi, tadi pagi pendarahan hebat. Dokter bilang janinnya tidak bisa diselamatkan. Ibu keguguran, Ri. Ibu dikuret. Rasanya sakit sekali. Badan ibu remuk. Sari masih terdiam. Ada rasa ironi yang begitu pekat di udara. 2 tahun lalu, wanita ini berdiri di ujung ranjang rumah sakit dan menghina Sari yang baru saja mengalami hal yang sama persis. Sekarang, roda nasib berputar dengan cara yang mengerikan. Wanita itu merasakan sakit fisik dan sakit hati yang sama. Bimo tidak mau datang ke rumah sakit. Dia bilang sibuk kerja. Dia bilang malu ibunya hamil tua. Bapak juga cuma marah-marah biaya rumah sakit mahal. Ibu sendirian di sini, Ri. Sepi. Ibu takut. Kamu wanita. Kamu pasti mengerti perasaan ibu kan? Kamu pernah merasakan kehilangan anak juga kan? Tolong hibur ibu, Ri. Bilang sesuatu yang bikin ibu kuat. Permintaan itu terdengar begitu tidak tahu malu di telinga Sari. Mantan mertuanya meminta simpati atas kejadian yang dulu dia gunakan untuk menghancurkan mental Sari. Dia meminta, sesama wanita, untuk mengerti. Padahal dulu dia tidak pernah menganggap Sari sebagai sesama wanita yang butuh dukungan. Dia meminta ditenangkan. Padahal dulu dia adalah sumber badai bagi Sari. Darah Sari mendidih. Namun dia menahannya. Dia tidak akan meledak marah. Kemarahan hanya akan menunjukkan bahwa dia masih peduli. Sari menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya agar tetap tenang. Dia melihat ke arah foto keluarga besar yang terpajang di dinding ruang tamu. Foto dirinya, Arya, dan Fajar yang tersenyum lebar. Dia melihat pantulan dirinya di cermin. Wanita sukses yang cantik dan berdaya. Dia bukan lagi Sari yang lemah dan bergantung pada suami. Sari mendekatkan ponsel ke bibirnya. Ini adalah momen yang tidak pernah dia rencanakan. Namun semesta memberikannya dengan cuma-cuma. Momen untuk mengembalikan rasa sakit itu ke pemilik aslinya. "Kamu mau tahu apa pendapatku, Bu?" tanya Sari akhirnya. Suaranya datar, tenang, dan dingin. Sangat kontras dengan suara tangisan di seberang sana. "Iya, Ri.
Tolong ibu, pinta mantan mertuanya penuh harap. Sari tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai mata. Dia mengingat setiap kata, setiap intonasi, dan setiap jeda yang dulu diucapkan mantan mertuanya. Kini, giliran dia yang mengucapkannya. Dia tidak perlu naskah. Kalimat itu sudah terpatri dalam luka batinnya. Sari mengambil jeda sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Dia membayangkan wajah mantan mertuanya yang sedang menunggu kata-kata penghiburan. Lalu dengan perlahan dia menghancurkan harapan itu. Keheningan merajai sambungan telepon itu selama beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad. Di seberang sana, napas mantan ibu mertua terdengar berat. Sesekali diselingi isakan kecil yang tertahan. Dia menunggu. Dia menunggu kalimat penenang. Sebuah validasi bahwa dia adalah korban yang patut dikasihani. Dia menunggu Sari yang dulu, menantu yang selalu menunduk patuh dan berusaha mengambil hatinya, untuk memberikan kata-kata manis yang bisa membasuh lukanya. Namun, Sari yang memegang telepon saat ini bukanlah Sari yang sama dengan 2 tahun lalu. Sari yang berdiri di ruang tamu mewah ini adalah wanita yang telah ditempa oleh api penghinaan dan bangkit dari abu keputusasaan. Sari menatap pantulan dirinya di kaca jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dia melihat seorang wanita dengan postur tegak, mengenakan pakaian rumah berbahan sutra yang nyaman, dengan wajah yang terawat dan tenang. Dia membandingkan bayangan itu dengan ingatan tentang dirinya 2 tahun lalu di rumah sakit. Kusut, pucat, mata bengkak, dan hati yang hancur lebur. Ingatan itu begitu tajam, seolah baru terjadi kemarin. Aroma obat-obatan, dinginnya lantai rumah sakit, dan tatapan merendahkan dari wanita yang kini sedang menangis di telepon itu kembali menyeruak. Sari, kamu masih di sana, nak? Tolong bicaralah. Ibu butuh dukunganmu. Suara mantan mertua kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak, lebih memelas. Rasa putus asa terdengar jelas di setiap suku katanya. Ironi ini begitu pekat hingga rasanya hampir mencekik. Seorang wanita yang dulu dengan lantang menyebut Sari, barang rusak, kini mengemis simpati karena mengalami kerusakan yang sama. Sari menarik napas dalam-dalam. Oksigen memenuhi paru-parunya, memberikan ketenangan yang dia butuhkan untuk melakukan eksekusi ini. Dia tidak butuh berteriak. Dia tidak butuh memaki dengan kata-kata kasar. Kemarahan yang meledak-ledak hanya akan menunjukkan bahwa dia masih terluka. Tidak. Sari ingin memberikan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada amarah. Sebuah cermin. Dia ingin memantulkan kembali kekejaman yang pernah dia terima, persis tanpa kurang sedikit pun. Dengan nada suara yang sangat datar, tenang, dan dingin, seperti permukaan danau yang membeku, Sari mulai berbicara. Dia mengatur intonasinya agar terdengar persis seperti nada bicara mantan mertuanya 2 tahun lalu. Tidak ada getaran simpati, tidak ada kehangatan. Hanya fakta yang dingin dan mematikan. Ibu! Panggil Sari pelan. Jeda sejenak. Di seberang sana, isakan mantan mertua berhenti, menajamkan telinga menunggu kalimat selanjutnya. Itu tanda kamu tak pantas jadi ibu, ucap Sari. Kalimat itu meluncur mulus. Setiap katanya ditekan dengan presisi yang mematikan. Sari mengucapkannya perlahan, memberikan spasi di antara kata-kata agar maknanya meresap dalam-dalam ke otak lawan bicaranya. Itu tanda kamu tak pantas di ibu. Hening. Sambungan telepon itu mendadak sunyi senyap. Tidak ada suara napas. Tidak ada isakan. Seolah-olah waktu berhenti berputar di ujung sana. Sari bisa membayangkan wajah mantan mertuanya saat ini. Mata yang terbelalak lebar, mulut yang ternganga tak percaya, dan wajah tua yang memucat karena syok. Wanita itu pasti tidak menyangka bahwa kalimat kutukan yang pernah dia lemparkan dengan ringan, kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 10 kali lipat. Apa? Suara mantan mertua akhirnya keluar, terdengar tercekat dan gemetar hebat. Kamu bilang apa, Sari? Tegas sekali kamu. Sari tidak membiarkan wanita itu mengambil alih kendali percakapan. Dia tidak memberikan ruang untuk penyangkalan atau drama, korban. Sari melanjutkan serangannya, masih dengan nada yang sama tenangnya, mengabaikan keterkejutkan di seberang sana.
Badanmu itu tidak dirancang untuk menjadi ibu yang kuat, lanjut Sari, mengutip kalimat kedua yang paling menyakitkan dari masa lalu. Orang dulu hamil sambil mencangkul di sawah pun anaknya lahir sehat. Kamu yang kerjanya cuma di rumah, makan enak, tidur cukup, malah tidak bisa menjaga kandungan. Sari merasakan kepuasan yang aneh menjalar di dadanya saat mengucapkan kata-kata itu. Dulu, kalimat-kalimat ini menghancurkan harga dirinya, membuatnya merasa seperti wanita paling gagal di dunia. Tapi sekarang, saat dia mengembalikannya kepada pemilik aslinya, kalimat itu menjadi senjata pemungkas yang membebaskan. Dia sedang membebaskan dirinya dari hantu masa lalu. Sari, cukup. Kamu jahat. Kamu iblis. Jerit mantan mertuanya histeris. Suara tangisannya pecah. Kali ini bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemarahan dan rasa malu yang luar biasa. Dia tidak terima dihina dengan cara yang sama persis seperti dia menghina orang lain. Egonya hancur berkeping-keping. Sari tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan. Jahat? Aku hanya mengulangi nasihat bijak dari seseorang yang aku kenal 2 tahun lalu. Bukankah itu yang ibu katakan padaku saat aku kehilangan anakku? Kenapa sekarang terdengar jahat saat ibu yang mendengarnya? Apakah rasanya sakit, Bu? Pertanyaan retoris itu menggantung di udara, tidak membutuhkan jawaban. Sari tahu jawabannya. Rasanya pasti sangat sakit. Lebih sakit daripada luka fisik pasca kuretase. Itu adalah luka karena melihat keburukan diri sendiri yang terpampang nyata. Kamu. Mantan mertua tergagap, kehabisan kata-kata. Napasnya memburu, terdengar seperti orang yang sedang serangan jantung. Namun Sari tidak peduli. Simpatinya sudah mati dikubur bersama janin pertamanya di pemakaman umum yang becek itu. Selamat menikmati karma, Bu. Semoga ibu bisa introspeksi diri, seperti yang ibu suruh aku lakukan dulu. Jangan cengeng. Tutup Sari dengan nada final. Tanpa menunggu balasan lagi, Sari menekan tombol merah di layar ponselnya. Klik. Sambungan terputus. Sari menurunkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja marmer. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena lonjakan adrenalin yang luar biasa. Dia baru saja melakukannya. Dia baru saja menghadapi monster terbesar dalam hidupnya dan menang telak. Dia tidak lari. Dia tidak menangis. Dia tidak memohon. Dia berdiri tegak dan melawan. Sari menyandarkan punggungnya ke sofa empuk, memejamkan mata sejenak. Suasana rumah kembali hening dan damai. Suara burung berkicau dari taman belakang terdengar merdu. Sari menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadanya. Beban dendam yang selama ini dia pikul tanpa sadar, kini lenyap tak berbekas. Dia merasa ringan. Dia merasa bersih. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. "Mama!" seru Fajar yang baru bangun tidur siang. Bocah tampan itu berlari dengan rambut yang sedikit berantakan. Wajahnya masih bantal tapi senyumnya cerah. Sari membuka mata dan langsung menyambut pelukan putranya. Dia mengangkat Fajar ke pangkuannya, mencium aroma bedak bayi dan susu yang menenangkan. Ini adalah realitasnya sekarang. Anak yang sehat, rumah yang hangat, dan cinta yang melimpah. Hinaan mantan mertuanya tadi hanyalah debu masa lalu yang baru saja dia sapu bersih. "Mama kenapa senyum-senyum?" tanya Fajar polos sambil memainkan kancing baju ibunya. Sari mencium pipi gembul anaknya. "Mama senang, sayang. Mama baru saja membuang sampah yang sudah lama Mama simpan. Sekarang rumah hati Mama jadi bersih lagi." Fajar tidak mengerti kiasan itu, tapi dia ikut tertawa melihat ibunya bahagia. Sari memeluk anaknya erat. Dia tahu, mantan mertuanya di sana pasti sedang meraung-raung, memanggil suaminya atau anaknya untuk mengadu. Tapi Sari tidak peduli. Biarkan mereka terbakar dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Sari memiliki surga kecil yang harus dia jaga, dan tidak ada tempat bagi orang-orang toksik itu di dalamnya. Belum genap 15 menit sejak Sari menutup telepon. Ponselnya kembali bergetar hebat di atas meja. Kali ini bukan panggilan telepon,
melainkan rentetan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Suara notifikasi itu terdengar mendesak dan penuh emosi. Sari tidak perlu menjadi peramal untuk menebak siapa pengirimnya. Pasti Bimo, mantan suaminya yang pengecut itu, yang akhirnya muncul dari persembunyiannya setelah ibunya mengadu. Sari meletakkan Fajar kembali ke area bermainnya yang aman, memberinya mainan balok susun agar anak itu sibuk sejenak. Main sebentar ya. Nak, Mama balas pesan teman dulu, ujar Sari lembut. Fajar mengangguk patuh dan mulai asyik menyusun balok-balok berwarna-warni. Sari kembali duduk di sofa dan mengambil ponselnya. Benar saja. Layar ponselnya penuh dengan pesan dari nomor yang tidak dia simpan. Namun dia hafal betul pemiliknya. Bimo. Pesan-pesan itu berisi kalimat-kalimat kasar yang ditulis dengan huruf kapital. Tanda kemarahan yang meluap-luap. Hai wanita tidak tahu diuntung. Apa yang kamu katakan pada ibuku sampai dia pingsan? Kamu punya hati tidak sih? Orang tua sedang berduka malah dihina. Aku pikir setelah cerai kamu jadi lebih baik. Ternyata makin kurang ajar. Dasar mandul dendam. Sari membaca pesan-pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa sakit hati lagi. Yang ada justru rasa geli. Lucu sekali bagaimana Bimo tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan bagi ibunya. Padahal saat Sari keguguran dulu, Bimo bahkan tidak mau repot-repot mengantar jenazah anaknya ke pemakaman. Standar ganda yang menjijikan. Bimo marah karena ibunya dihina. Tapi dia lupa bahwa dia membiarkan istrinya dihina lebih parah 2 tahun lalu. Kata, mandul dendam, yang diketik Bimo membuat Sari tertawa kecil. Tawa yang kering dan sinis. Bimo masih berpikir bahwa Sari adalah wanita malang yang hidup menderita dalam kesendirian dan kemandulan. Bimo dan ibunya pasti menciptakan narasi sendiri di kepala mereka bahwa Sari hidup sengsara setelah bercerai dari keluarga terpandang mereka. Mereka butuh percaya bahwa Sari menderita agar mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Sari mengetikkan balasan, tapi kemudian menghapusnya lagi. Berdebat lewat teks dengan orang bodoh hanya akan membuang energi. Kata-kata tidak akan mempan untuk manusia bebal seperti Bimo. Mereka butuh bukti visual. Mereka butuh tamparan kenyataan yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Sari membuka galeri fotonya. Jarinya menari-nari di atas layar. Menggulir ribuan foto kenangan indahnya selama 2 tahun terakhir. Ada foto liburan ke Jepang, ada foto peresmian cabang restoran baru, ada foto makan malam romantis dengan Arya. Namun, Sari mencari satu foto spesifik. Foto yang merangkum segalanya. Kebahagiaan, kekayaan, kesuburan, dan penerimaan keluarga. Matanya berhenti pada sebuah foto yang diambil minggu lalu saat ulang tahun Fajar yang kedua. Foto itu sempurna. Diambil oleh fotografer profesional di ruang keluarga mereka yang megah. Di dalam foto itu, Sari duduk di sofa kulit berwarna krem yang elegan, mengenakan gaun pesta sederhana namun berkelas yang membalut tubuhnya yang berisi dan sehat. Di pangkuannya, duduk Fajar, putra kandungnya yang tampan, sehat, dan tersenyum lebar memamerkan gigi susunya. Kulit Fajar bersih dan cerah. Tanda anak yang dirawat dengan gizi dan kasih sayang terbaik. Di samping kanan Sari, duduk Arya, suaminya yang sekarang. Arya mengenakan kemeja santai namun jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Satu tangan Arya merangkul bahu Sari dengan protektif. Tatapan matanya penuh cinta ke arah kamera. Wajah Arya jauh lebih tampan dan berwibawa dibandingkan Bimo yang selalu terlihat kusam dan peragu. Dan yang paling penting, di samping kiri Sari, duduk Ibu Arya, mertua barunya. Wanita parubaya yang anggun itu sedang memegang tangan mungil Fajar sambil tertawa lepas. Tidak ada jarak, tidak ada kekakuan. Bahasa tubuh mereka menunjukkan keakraban yang tulus. Di latar belakang, terlihat sebagian interior rumah yang mewah, lampu gantung kristal, tirai sutra yang menjuntai tinggi, dan lemari pajangan berisi koleksi kristal mahal. Foto ini adalah definisi menang telak. Ini adalah bukti bahwa Sari tidak mandul, tidak miskin, dan tidak menderita. Dia memiliki semua yang Bimo dan ibunya tuduhkan tidak pantas dia miliki. Tanpa ragu, Sari memilih foto itu.
Dia tidak menambahkan caption panjang lebar. Tidak perlu penjelasan. Gambar itu sudah berbicara 1000 bahasa. Dia hanya mengetik satu kalimat singkat di bawah foto itu. Ini anak kandungku yang sehat, suami yang hebat, dan mertua yang menyayangiku seperti anak sendiri. Terima kasih sudah menceraikanku dulu. Itu hal terbaik yang pernah kamu lakukan untukku. Send. Sari melihat tanda centang 1 berubah menjadi centang 2 abu-abu. Lalu dengan cepat berubah menjadi centang 2 biru. Bimo sedang online. Dia sudah membacanya. Sari membayangkan detik-detik saat foto itu muncul di layar ponsel Bimo. Dia membayangkan mata Bimo membelalak, mulutnya menganga, dan jarinya gemetar saat memperbesar gambar itu. Bimo akan melihat wajah Fajar yang memiliki garis wajah Sari. Dia akan melihat kemewahan rumah itu. Dia akan melihat betapa cantiknya Sari sekarang. Dan yang paling menyakitkan, dia akan melihat betapa bahagianya posisi Sari di tengah keluarga barunya. Posisi yang tidak pernah Bimo berikan. Sari tidak menunggu balasan. Detik setelah centang biru itu muncul, dia langsung menekan profil kontak Bimo. Gulir ke bawah. Blok kontak. Konfirmasi blokir muncul. Sari menekan, ya, dengan mantap. Selesai. Pintu komunikasi tertutup selamanya. Sari tidak ingin melihat pesan penyangkalan Bimo. Dia tidak ingin melihat Bimo mengemis atau marah-marah lagi. Pesan terakhir itu adalah bom waktu yang dia tinggalkan di tangan Bimo. Biarkan meledak dan menghancurkan sisa-sisa ego mereka. Sari meletakkan ponselnya dengan perasaan puas yang luar biasa. Dia merasa seperti baru saja membersihkan kotoran yang menempel di sepatunya. Dia berdiri, merapikan gaunnya, dan berjalan menghampiri Fajar yang masih asyik bermain. Yuk, sayang. Kita mandi dulu. Sebentar lagi papa pulang. Kita sambut papa dengan wangi ya. Ajak Sari ceria. Fajar merentangkan tangannya minta digendong. Sari mengangkat tubuh mungil itu dengan mudah. Kekuatan fisiknya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia berjalan menaiki tangga rumah mewahnya sambil bersenandung kecil. Di luar sana, langit mulai senja, melukis warna oranye yang indah. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Bimo menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Matanya nanar menatap foto yang dikirim Sari. Wajah mantan istrinya terlihat begitu bercahaya. Jauh berbeda saat bersamanya dulu. Dan anak itu, anak laki-laki itu bukti nyata bahwa Sari tidak mandul. Bimo, siapa itu? Apa kata Sari? Teriak ibunya dari dalam kamar. Suaranya parau habis menangis. Bimo tidak menjawab. Lidahnya keluh. Dia merasa perutnya mual karena penyesalan yang mendadak menghantam ulu hatinya. Dia melihat sekeliling kontrakannya yang sumpek, cat dinding yang mengelupas, dan tumpukan tagihan di atas meja. Lalu dia melihat kembali foto Sari dengan lampu kristal dan sofa mewahnya. Bimo berjalan gontai masuk ke kamar ibunya. Dia menyodorkan ponsel itu ke wajah ibunya tanpa kata. Lihat, Bu. Lihat siapa yang ibu bilang mandul dan tak berguna itu. Suara Bimo bergetar menahan tangis. Ibunya menyipitkan mata, melihat layar ponsel itu. Detik berikutnya, wajah tua itu memucat pasi seolah melihat hantu. Foto kebahagiaan Sari adalah siksaan terkejam bagi jiwa mereka yang penuh dengki. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Mereka telah membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil yang tak berharga. Dan kini, mereka harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan itu seumur hidup. Sementara Sari terus melangkah maju menuju cahaya yang semakin terang. Ponsel di tangan Bimo terasa licin oleh keringat dingin. Cahaya layar itu menjadi satu-satunya sumber penerangan yang menyakitkan di ruang tamu kontrakan yang remang-remang. Dia menatap foto itu lagi. Dia memperbesar bagian wajah anak laki-laki di pangkuan Sari. Mata anak itu bulat dan bersinar, hidungnya mancung, dan kulitnya bersih terawat. Itu adalah wajah anak yang tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan gizi terbaik. Tidak ada tanda-tanda kelemahan atau penyakit seperti yang selalu didengungkan ibunya tentang genetik Sari. Anak itu sehat, sempurna. Bimo menggeser layarnya ke arah Sari. Mantan istrinya itu terlihat jauh lebih muda daripada saat mereka bercerai. Dulu,
Wajah Sari selalu terlihat lelah, kantung matanya hitam, dan senyumnya jarang terlihat. Sekarang, Sari bersinar. Gaun yang dipakainya berbahan sutra mahal yang membalut tubuhnya dengan elegan. Perhiasan emas putih melingkar di leher dan tangannya. Tidak berlebihan tapi jelas berkelas. Itu bukan perhiasan imitasi yang sering ibunya pamerkan. Itu asli. Dada Bimo sesak. Rasa penyesalan menghantamnya seperti ombak besar yang menggulung tanpa ampun. Dia bukan hanya kehilangan istri yang penurut. Dia kehilangan masa depan yang cerah. Dia melihat sosok Arya di foto itu. Pria itu merangkul Sari dengan bangga, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa Sari adalah ratunya. Tatapan Arya penuh perlindungan, sesuatu yang tidak pernah Bimo berikan pada Sari. Bimo bangkit dengan kaki gemetar. Dia berjalan menyeret langkahnya menuju kamar ibunya. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Bau minyak angin dan aroma apek menguar dari dalam. Ibunya masih berbaring miring membelakangi pintu. Bahunya terguncang pelan karena tangis. Wanita tua itu sedang meratapi nasibnya yang kehilangan janin di usia senja. Merasa dunia tidak adil padanya. "Bu," panggil Bimo serak. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ibunya tidak menoleh. "Pergi, Bimo. Ibu mau sendiri." "Ibu sakit hati dihina istrimu yang mandul itu," sahut ibunya dengan suara parau. Kata "mandul" itu kini terdengar seperti lelucon yang menyedihkan di telinga Bimo. Bimo tidak mundur. Dia melangkah masuk dan duduk di tepi ranjang yang berderit. Dia menarik bahu ibunya agar berbalik. "Bu, lihat ini. Ibu harus lihat ini." Bimo menyodorkan layar ponselnya tepat di depan wajah ibunya yang bengkak dan merah. Ibunya menepis tangan Bimo kasar. "Apa sih? Ibu tidak mau lihat apa-apa. Jangan ganggu ibu." "Lihat dulu, Bu," bentak Bimo, hilang kesabaran. "Ini Sari. Ini wanita yang ibu bilang tidak pantas jadi ibu. Lihat apa yang dia punya sekarang." Teriakan Bimo membuat ibunya terdiam. Dengan enggan, mata tua yang rabun itu menyipit menatap layar ponsel yang menyala terang. Awalnya, dia tidak mengenali siapa wanita cantik di foto itu. Namun, saat dia melihat senyum khas itu, matanya membelalak lebar. Dia merebut ponsel dari tangan Bimo. Tangannya yang keriput gemetar hebat saat memegang benda pipih itu. Ini editan kan? Ini pasti palsu. Sari tidak mungkin punya anak. Rahimnya lemah. Dia mandul. Racau ibunya. Dia berusaha menyangkal kenyataan yang terpampang nyata di depan matanya. Dia tidak bisa menerima bahwa diagnosa kejamnya dulu salah total. "Itu asli, Bu," kata Bimo lemah. Dia menunjuk tanggal postingan foto itu. Baru diunggah 5 menit yang lalu. Lihat videonya di story-nya. Bimo menggeser layar ke fitur cerita video. Di sana, terlihat video pendek Sari sedang meniup lilin kue ulang tahun bersama anak dan suami barunya. Suara tawa bahagia dan nyanyian "Selamat ulang tahun" terdengar jernih. Ibunya menonton video itu tanpa berkedip. Dia melihat Sari yang tertawa lepas. Dia melihat mertua baru Sari, wanita yang tampak anggun dan kaya, mencium pipi Sari dengan sayang. Dia melihat bagaimana keluarga itu memperlakukan Sari seperti permata yang sangat berharga. Tidak ada bentakan, tidak ada wajah masam, tidak ada perintah untuk mencuci piring atau mengepel lantai. Hanya ada perayaan dan cinta. Ponsel itu terlepas dari tangan ibunya, jatuh ke kasur. Wanita tua itu menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Air matanya kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih kehilangan janinnya sendiri. Ini air mata karena melihat kebahagiaan orang yang paling dia benci. Ini air mata iri dengki yang membakar hangus hatinya. Dia punya segalanya. Bisik ibunya dengan suara bergetar. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih dia anak? Padahal dia jahat sama ibu tadi di telepon. Dia menghina ibu. Bimo menatap ibunya dengan tatapan nanar. Bu, Sari tidak jahat. Dia hanya mengulangi apa yang ibu bilang dulu. Kita yang jahat, Bu. Kita yang membuang dia. Bimo akhirnya menyuarakan kebenaran yang selama ini dia sangkal.
Ibunya menatap Bimo nyalang. Jangan salahkan ibu. Kamu suaminya. Kamu yang tidak bisa pertahankan dia. Kalau kamu dulu tegas, dia tidak akan pergi. Bimo tertawa miris. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Aku menuruti semua kata ibu. Ibu bilang dia malas. Aku marahi dia. Ibu bilang dia mandul. Aku diam saja saat ibu hina dia. Ibu bilang jangan antar jenazah anaknya. Aku turuti. Sekarang ibu salahkan aku? Kita berdua salah, Bu. Kita berdua bodoh. Suasana kamar itu menjadi sangat mencekam. Dua manusia yang gagal itu saling melempar kesalahan, berusaha mencari pembenaran atas kehancuran hidup mereka sendiri. Sementara di layar ponsel yang masih menyala, wajah bahagia Sari terus berputar dalam video, menjadi saksi bisu atas kebodohan mereka. Bimo mengambil kembali ponselnya. Dia menatap foto itu sekali lagi sebelum layar meredup. Dia melihat kontras yang begitu tajam. Sari di rumah mewah dengan keluarga harmonis. Bimo di kontrakan sempit dengan ibu yang sakit-sakitan dan penuh dendam. Dulu, Bimo merasa dirinya adalah hadiah bagi Sari. Dia merasa Sari beruntung menikah dengannya. Sekarang dia sadar, Sarilah hadiah itu. Dan dia telah membuang hadiah itu ke tempat sampah, hanya untuk dipungut oleh pria lain yang tahu cara menghargainya. Rasa sakit itu bukan hanya di hati, tapi menjalar ke fisik. Perut Bimo terasa mual. Kepalanya pening. Bayangan masa depan suram menari-nari di pelupuk matanya. Dia membayangkan jika dulu dia membela Sari. Mungkin anak laki-laki tampan di foto itu adalah anaknya. Mungkin dia yang duduk di sofa empuk itu. Mungkin dia yang menikmati hidup sukses bersama wanita hebat itu. Tapi kata, mungkin, adalah kata yang paling menyakitkan di dunia. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Ibunya kembali menangis meraung-raung, memukul-mukul bantal. Dia meratapi nasibnya yang kini sebatang kara, sakit, miskin, dan dikalahkan oleh menantu yang dulu dia injak-injak. Karma tidak datang perlahan. Karma datang menghantam mereka malam itu juga dengan kekuatan penuh. Lewat selembar foto digital yang menghancurkan sisa harga diri mereka hingga menjadi debu. Waktu berlalu tanpa ampun bagi mereka yang hidup dalam penyesalan. Setahun setelah malam foto itu dikirim, hidup Bimo dan ibunya meluncur bebas ke jurang kehancuran. Bimo kehilangan fokus dalam bekerja. Bayang-bayang kegagalan rumah tangganya dan rasa iri melihat kesuksesan Sari menghantuinya setiap saat. Dia sering melamun di kantor, melakukan kesalahan fatal dalam pembukuan, hingga akhirnya perusahaan memecatnya. Tanpa pekerjaan dan tanpa pesangon yang cukup, Bimo mencoba peruntungan dengan membuka usaha kecil-kecilan. Dia menggunakan sisa tabungan ibunya untuk membuka warung makan, berharap bisa meniru kesuksesan Sari di bidang kuliner. Namun, usaha itu tidak didasari oleh passion atau kemampuan, melainkan didasari oleh rasa ingin bersaing yang tidak sehat. Masakan ibunya yang biasa saja, ditambah manajemen Bimo yang buruk, membuat warung itu sepi pengunjung. Setiap hari, mereka hanya membuang bahan makanan yang busuk karena tidak laku. Uang modal habis tergerus untuk membayar sewa tempat dan listrik. Sementara itu, hutang mulai menumpuk. Bimo meminjam uang dari aplikasi pinjaman online untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebuah keputusan fatal yang menjerat lehernya perlahan. Bunga hutang membengkak. Penagih hutang mulai datang meneror. Mereka datang ke kontrakan, berteriak-teriak kasar, membuat tetangga mencibir dan menjauh. Bimo dan ibunya hidup dalam ketakutan. Mereka sering mematikan lampu di malam hari, berpura-pura tidak ada orang di rumah agar penagih hutang pergi. Kontrakan mereka yang sempit kini terasa semakin sesak oleh amarah dan saling menyalahkan. Ibunya, yang kesehatannya makin menurun pasca keguguran di usia tua, menjadi sosok yang sangat pemarah. Setiap hari isinya hanya keluhan. Dia menyalahkan Bimo yang tidak becus cari uang, menyalahkan Bimo yang membiarkan Sari pergi, menyalahkan takdir yang tidak adil. Coba kalau kamu dulu pintar sedikit, kita tidak akan begini. Lihat Sari, dia baru buka cabang restoran keempat. Harusnya itu rezeki kita, teriak ibunya suatu sore, sambil melempar piring plastik kosong ke lantai. Bimo yang sedang pusing memikirkan tagihan listrik yang menunggak,
Meledak emosinya. Diam, Bu. Ibu yang dulu mengusir dia. Ibu yang bilang dia pembawa sial. Sekarang ibu mau uangnya saja? Sadar diri, Bu. Pertengkaran itu berakhir dengan Bimo membanting pintu dan pergi keluar. Dia berjalan tanpa arah di trotoar kota yang panas. Bajunya lusuh. Wajahnya kusam dan tidak terawat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Langkah kakinya membawanya ke pusat kota, ke depan sebuah restoran mewah yang baru dibuka. Di depan restoran itu, terpasang karangan bunga besar bertuliskan, Grand Opening, Dapur Sarif Arya. Bimo terpaku. Dia berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik. Dari balik kaca jendela restoran yang besar dan bening, dia bisa melihat suasana di dalam. Restoran itu penuh sesak. Pelanggan antri untuk masuk. Di tengah ruangan, Sari sedang berdiri memberikan sambutan. Dia mengenakan blazer putih yang membuatnya terlihat sangat profesional dan berwibawa. Di sampingnya, Arya menggendong Fajar, dan sekarang ada seorang bayi perempuan kecil di gendongan babysitter. Sari sudah punya anak kedua. Bimo melihat tawa di wajah Sari. Tawa yang lepas dan tulus. Dia melihat Sari menyalami para tamu. Wajahnya bersinar penuh percaya diri. Wanita itu bukan lagi Sari si istri penurut yang dulu gemetar ketakutan setiap kali ibunya Bimo mengangkat alis. Wanita di sana adalah pengusaha sukses, ibu yang bangga, dan istri yang dicintai. Seorang tukang parkir menegur Bimo. "Mas, jangan berdiri di situ, menghalangi jalan." Bimo tersentak. Dia menunduk malu. Dia menyadari posisinya sekarang. Dia hanyalah penonton di pinggir jalan, sementara Sari adalah bintang panggungnya. Jarak antara mereka bukan hanya terpisah oleh jalan aspal, tapi terpisah oleh nasib yang sudah tidak mungkin lagi bersatu. Bimo berbalik arah, menyeret langkahnya kembali ke kontrakan nerakanya. Dia pulang ke rumah yang penuh dengan omelan ibunya dan tumpukan surat hutang. Malam itu, hujan turun deras. Atap kontrakan mereka bocor di beberapa titik. Bimo dan ibunya sibuk menaruh ember untuk menampung air hujan yang menetes. Air kotor membasahi lantai ubin yang retak. Di tengah kesibukan yang menyedihkan itu, ibunya terpeleset dan jatuh. Tulang pinggulnya retak. Mereka tidak punya uang untuk rumah sakit bagus. Bimo hanya bisa membawa ibunya ke tukang urut tradisional yang murah. Sejak hari itu, ibunya lumpuh. Hanya bisa berbaring di kasur tipis di ruang tengah. Bau ompol dan obat-obatan murah memenuhi ruangan itu. Hidup mereka habis dalam lingkaran setan kemiskinan dan penyesalan. Bimo bekerja serabutan menjadi kuli angkut di pasar. Pekerjaan kasar yang menguras tenaganya. Setiap kali dia mengangkat karung beras yang berat, punggungnya menjerit kesakitan. Dan setiap rasa sakit itu mengingatkannya pada Sari. Dulu, Sari yang selalu memijat punggungnya sepulang kerja. Dulu, Sari yang menyiapkan air hangat. Sekarang, tidak ada siapa-siapa. Ibunya menghabiskan sisa hidupnya dengan meracau. Kadang dia memanggil nama Sari, meminta maaf, lalu sedetik kemudian memaki-maki Sari. Pikirannya terganggu oleh rasa bersalah dan dendam yang tidak tersalurkan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Sari sedang membacakan dongeng tidur untuk kedua anaknya di kamar yang hangat dan nyaman. Dia tidak pernah lagi memikirkan Bimo atau mantan mertuanya. Baginya, mereka hanyalah karakter antagonis dalam bab awal bukunya yang sudah lama dia tutup. Sari fokus menulis bab-bab baru yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang nyata. Keadilan semesta telah bekerja dengan sempurna. Mereka yang menanam benih penghinaan, kini memanen badai kehancuran. Dan dia yang dulu bersabar dalam diam, kini memetik buah manis kemenangan. Sari mematikan lampu tidur, mencium kening anak-anaknya, dan tidur dengan senyum damai yang abadi.